event lovers. Hari ini aku mau jalan-jalan ke Rustic Market. Pasti kalian udah tahu kan Rustic Market itu di mana? Kalau belum tahu, cepetan sekarang nonton video tahun barunya IS. Udah diupload di YouTube, di Instagram juga ada. Nah, kenapa ke Rustic Market? Selain pengen ngafe, hari ini tuh juga agak hatinya tuh agak gimana gitu ya, aku tuh agak sedih, tapi ini weekend. Tapi gimana ya, soalnya hari ini tuh last jobnya salah satu tim aku, Kayla. Aduh, sedih banget. Jadi ini kayak perpisahan gitu loh videonya. Nanti kalian pasti kenalan kok sama Kayla. Atau nggak gitu, kalau selalu mantengin videonya IS di Instagram pasti tahu lah Kayla yang mana. Ini juga lagi on the way jemput si Alif sama Kayla. Jadi stay tune terus di video hari ini. Nah, karena Alif juga udah datang, jadi aku harus pindah ke belakang dulu. Nah, aku udah di belakang. Terus sekarang kita cus jemput Kayla. Nah, ini nih orangnya. Hai Kayla. Hai. Gimana kabarnya last job nih? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang aku udah sampai di Babe. Tadi tuh gak jadi ke Rustic Market soalnya hujan event lovers. Jadi kayaknya mendingan di Babe karena juga deket ya kan. Nah, ini di depanku udah ada Kayla nih. Hai Kai. Hai. Gimana kabarnya? Gimana perasaannya juga? Senang, alhamdulillah, sehat juga. Kalian gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Last job nih Kai. Gimana kesan pesan selama kerja di event Surabaya? Pesan-pesan selama kerja di event Surabaya. Pesannya apa ya? Apa sih? Menyenangkan kerja di event Surabaya. Oke. Seru, terus juga ketemu teman-teman baru di sini, terus juga banyak hal yang dipelajari juga di sini. Jadi kesannya itu tadi, menyenangkan. Oke, berarti selama kerja di IS itu menyenangkan ya bagi Kayla? Yes. Boleh nggak sih diceritain gimana senengnya kerja di event Surabaya? Senengnya? Iya. Tadi kan Kayla bilang menyenangkan. Pengen tahu nih gimana sih, semenyenangkan apa kerja di event Surabaya? Semenyenangkan apa? Mungkin kalau yang kerasa banget ya. Kalau yang kerasa banget mungkin apa ya? Mungkin karena kita kerja nih di sini. Tapi kayak sambil jalan-jalan gitu. Jadi kita kerja sambil jalan-jalan ke event-event yang ada di Surabaya, karena memang ya event Surabaya ya based on event. Jadi kita datang ke event-event yang ada di Surabaya, terus juga ngeliput gitu, event pagi event thrift, terus event musik dan lain sebagainya. Jadi sambil kerja kita bisa sambil kayak melipir, itu ada yang bagus kayak gitu. Atau misalkan kayak ke konser musik, kita bisa sambil nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau kerja ya, namanya kerja yang utama dan paling utama pekerjaan harus sudah selesai dulu gitu. Jadi selesaikan pekerjaan dulu baru kita bisa jalan-jalan atau ngeliat melipir gitu. Jadi kalau yang paling menyenangkan sih itu kerja sambil jalan-jalan itu sih. Oke, jadi kayak kerja sambil healing gitu ya? Kerja sambil healing tipis-tipis. Berarti basically Kayla nih suka ya kerjaan yang mobile, jalan-jalan gitu? Karena apa ya, nggak bosen ya. Apalagi kalau misalnya kayak gini kan kita bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Nggak cuma yang mendekam di kantor udah plek gitu doang, enggak. Tapi kita bisa ke daerah Surabaya Barat atau Surabaya Selatan, Surabaya Timur, Utara kayak gitu. Menjelajah Surabaya. Wilayah Surabaya gitu-gitu. Oke, tapi bentar. Kayak tadi Kayla belum kenalan ya? Oh iya. Coba deh kenalan dulu siapa namanya, terus di IS nih apa sih posisinya? Hai, oke. Jadi namaku Kayla. Aku di event Surabaya sebagai kreatif dari tahun 2020 sampai Januari 2023. Jadi kreatif di event Surabaya ini bertanggung jawab untuk tim liputan, bertanggung jawab untuk videographer dan juga host. Jadi buat event lovers yang belum tahu, jadi di event Surabaya itu timnya itu ada tiga orang, maksudnya ada terdiri dari tiga. Jadi ada kreatif, ada host dan juga ada videographer. Nah, kreatif ini itu bertanggung jawab untuk tim liputan ini, jadi bertanggung jawab atas videographer, bertanggung jawab atas host gitu. Jadi
mungkin juga sedikit menambahkan kesenangannya di sini yang tadi ya. Karena aku sih ngerasanya sebagai kreatif di sini juga apa ya, belajar tentang leadership juga pada akhirnya. Karena ya itu tadi, karena aku juga harus bertanggung jawab atas tim liputan, bertanggung jawab untuk ketemu dengan penyelenggara acara, untuk meminta perizinan dan lain sebagainya kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan liputan atau videographer dan host. Pada akhirnya juga aku kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya bisa ngelit tim ini tapi juga kita bisa jalan bareng kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi kreatif di event Surabaya itu seperti itu. Keren. Berarti Kayla ini udah lama banget ya di IS? Kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Boleh nggak sih diceritain perjalanannya selama di event Surabaya? Khususnya pertama kali di IS itu gimana ceritanya, terus tanggapan orang tua gimana? Pertama kali bisa di IS? Ya, terus pertama kali masuk IS, terus first job gitu-gitu. Oh, gitu. Jadi pertama kali aku masuk di IS di tahun 2020 itu tadi, awalnya lupa deh aku. Tahu dari Instagram pokoknya. Pokoknya aku tahu dari Instagram aja gitu. Terus akhirnya ya udah aku masuk di event Surabaya. Waktu itu trial 3 kali sama tim yang lama. Jadi ini yang belakang kamera sama yang samping ini belum ada. Jadi dulu aku masih sama Mbak Nabila, juga ada Mas Rizal dulu. Jadi timku dulu sama mereka. Jadi pertama kali first job tuh di PTC. Waktu itu ada event kelinci kalau nggak salah. Jadi first jobku adalah aku cuma mengamati aja. Oh ternyata jadi kreatif itu seperti ini, caranya seperti ini. Kemudian membuat skrip itu seperti ini gitu. Jadi lebih belajar tentang kreatif itu seperti apa di first trial itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga baru mencoba untuk ngedirect host, ngedirect videographer kayak gitu-gitu sih. Terus juga tanggapan orang tua ya? Iya, tanggapan orang tua. Kalau tanggapan orang tua, alhamdulillahnya orang tua aku tuh selalu mensupport. Jadi alhamdulillah. Apapun yang aku lakuin itu selalu disupport selagi itu positif. Gitu. Jadi itu sih, orang tua aku sih support aja, seneng aja. Alhamdulillah. Oke, tadi aku dengar juga ada nggak direct host. Yes. Menurutku tuh bukan pekerjaan yang semua orang bisa. Nah, gimana sih Kayla pada akhirnya bisa berani dan mampu untuk mendirect host, terus meluapkan ide-ide kreatifnya di balik konten liputannya IS? Boleh ceritain nggak? Balik lagi sih, sebenarnya aku juga belajar ya jatuhnya. Maksudnya sebelumnya pun aku nggak ada pengalaman se-super itu untuk ngedirect orang, untuk ngedirect host atau ngedirect videographer gitu. Jadi memang dari awal aku juga belajar gimana sih caranya ngedirect dengan baik, gimana sih caranya menyampaikan ideku ini bisa tersampaikan dengan baik ke host, supaya host ini bisa menyampaikan dengan baik ke event lovers kayak gitu. Jadi itu tadi sih, belajar aja sebenarnya, ngulik aja caranya tuh sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu. Jadi setelah kita tahu caranya, jadinya tahu oh kedepannya nextnya tuh seperti ini. Kalau aku sih gitu. Jadi berarti learning by doing ya. Learning by doing, bener. Nah, tadi kan Kayla bilang selama di IS tuh juga learning by doing. Aku pengen tahu nih struggle yang Kayla hadapin selama kerja di IS, terus juga selama belajar menjadi tim kreatif sampai bisa jago kayak sekarang ini. Gimana? Struggle-nya sebenarnya cukup banyak ya. Karena dari awal memang ya first time juga, terus habis gitu banyak hal baru yang dipelajarin, kayak misalkan bikin skrip kayak gitu-gitu. Awal-awal masih salah-salah, kayak ini seharusnya nggak begini, ini seharusnya penempatannya tidak begini gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya pokoknya semakin banyak liputan lah, ya semakin oke aja pada akhirnya skripnya gitu. Terus juga ketika ketemu orang gitu. Dulu aku bukan tipikal yang kayak bisa datengin orang terus nanya atau minta izin gitu-gitu langsung tuh enggak. Jadi dulu aku tipikal yang mesti nyuruh temenku kayak gitu-gitu. Tapi kerja di event Surabaya ini mau nggak mau mengharuskan aku untuk berani kayak gitu. Jadi aku harus berani ketemu penyelenggara acara, aku harus berani ngomong, aku harus berani ngobrol.
aku harus berani nanya dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang struggle-nya seperti apa ya, struggle-nya banyak gitu, tapi harus dihadapi gitu. Jadi aku mencoba untuk menghadapi itu gitu. Kayak itu tadi salah satunya yang semula mungkin nggak berani ketemu atau nggak berani menghadapi orang baru, jadi akhirnya berani, tinggal datengin aja, ngomong kayak gitu-gitu. Jadi itu sih. Mudah, easy. Keren. Yes. Oke. Kalau misalnya nih waktu liputan, yang paling berkesan apa sih? Kayak misalkan pas liputan acara apa, terus waktu itu ada kejadian apa gitu, boleh nggak sih diceritain? Ih, ketawa dong. Mungkin yang baru-baru aja terjadi ya. Apa tuh? Jadi kemarin kita kan liputan di SOD Festival. Jadi ini pelan dong. Oh iya, SOD Festival. Ini boleh dijelasin, maksudnya boleh disebutin. Kamu apa kan? Kan editing. Oh iya. Jadi Boleh. kita dapat tiket invitation lah kayak gitu. Terus habis itu kita dapat 3. Kita udah ngehubungin nih penyelenggara acaranya. Maksudnya kita akan datang, terus juga harus ngambil tiket ini di mana kayak gitu. Tapi ternyata sebenarnya tiket ini itu tidak perlu gimana ya? Tiket ini tuh diambil tapi kita nggak perlu ngantri gitu loh. Jadi udah tinggal ngambil doang gitu ke penyelenggara acaranya. Tapi sesudahnya sampai di sana, kita harus ngantri hampir 2 jam di sana. Terus ya itu sih. Jadi ketika kita tahu kalau misalkan ternyata tiket itu bisa diambil tanpa antri, kita jadi ngerasa kayak ya Allah, maksudnya ngapain ngantri kayak gitu. Iya, benar. Dan bagi kita mungkin bagi orang-orang kayak ya kesal biasa gitu. Cuman mungkin bagi kita yang bekerja di dunia ini, di dunia konten mengonten, kita jadi kehilangan banyak momen untuk konten kayak gitu loh. Karena 2 jamnya ini keambil untuk ngantri di di antrian yang seharusnya kita nggak perlu antri kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa dimaklumi juga karena pada waktu itu antriannya juga membludak. Jadi bagian untuk yang tidak perlu mengantri ini pada akhirnya keisi orang-orang lain yang harus antri di hari itu juga gitu loh. Gimana sih? Kecampur gitu kan? Kecampur, untuk menghindari membludak kayak gitu. Tapi bisa dimaklumi sih. Cuman waktu tahu kalau misalnya kita nggak perlu antri itu kesel aja gitu. Kenapa sih nggak ngomong dari awal? Gitu. Misalkan kita udah ngehubungin, setidaknya kan ngomong nanti langsung ambil ya di sini atau ke siapa kayak gitu. Tapi bisa dimaklumi juga, mungkin mbaknya juga sibuk. Mungkin hektik semua ya waktu itu. Bisa dimaklumi. Oke, berarti yang paling kamu inget itu cuma waktu SOD. Ada lagi nggak sih kira-kira? Apa ya? Mungkin ketika ini kali ya, kalau ketemu penyelenggara yang agak-agak resek kali. Oh, ada emang kayak gitu? Ada. Oke, sekarang kita switch ya topik pembicaraannya. Sekarang kita ngomongin tentang tim. Kaila ini kan di event Surabaya udah sejak tahun 2020 ya? 2020. Pasti udah kerja sama banyak videografer dan kreatif juga. Boleh nggak sih diceritain lengkap mereka itu gimana, namanya siapa gitu? Tim-timnya ya. Jadi awal mula 2020 aku masuk di sini tuh masih tim yang lama. Masih timnya Mbak Nabila sama Mas Rizal waktu itu sebagai Mbak Nabila sebagai host, Mas Rizal sebagai videographer. Pertama kali ketemu Mbak Nabila itu waktu itu trial pertama di PTC. Awal ketemu Mbak Nabila tuh awal ketemu Mbak Nabila itu segen sih, maksudnya kayak takut aja gitu. Maksudnya takutnya tuh takut dijutekin, takut pokoknya takut mbak ini tuh judes kayak gitu-gitu loh. Oke. Tapi ternyata enggak, justru malah selalu diajarin gitu sama Mbak Nabila. Apalagi waktu itu kan juga aku harus ngedirect Mbak Nabila juga gitu. Yang dimana Mbak Nabila ini usianya lebih tua dibanding aku, lebih senior kayak gitu. Tapi aku juga kayak selalu dibilangin nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalkan aku salah, bilang aja. Atau misalkan kamu mau minta retake, ngomong aja gitu. Karena aku berulang kali kan kayak sungkan gitu. Jadi aduh, mau minta retake tapi gimana, kayak gitu-gitu loh. Tapi selalu dikasih tahu kalau ya nggak apa-apa. Maksudnya diajarin terus gitu sama Mbak Nabila. Jadi Mbak Nabila. Hai Mbak Nabila. Terus juga di tim yang lama, videografernya
itu aku sama Mas Rizal. Jadi Mas Rizal juga sama, selalu ngajarin aku juga. Mas Rizal juga lebih senior lah dibanding aku. Jadi selalu diajarin juga cara ngedirect tuh seperti ini. Jangan pernah sungkan kalau misalkan ada dirasa agak kurang videonya, nggak apa-apa minta retake kayak gitu-gitu. Jadi Mbak Nabila, Mas Rizal tuh baik banget. Terima kasih banyak. Yeay. Terus juga di tim berikutnya setelah Mbak Nabila dan Mas Rizal lulus, aku ketemu sama ini. Sama orang yang di belakang ini. Namanya Alip. Jadi aku ketemu sama Alip. Oh iya. Hai. Tahun berapa ya? Tahun 2021 ya? Iya, dari Ya, aku ketemu Alip di tahun 2021, waktu itu dia masuk. Alip ini agak susah ya. Seru sih, maksudnya sama Alip, awal-awal ketemu. Mungkin dia masih kayak diem-diem, kayak gitu. Masih agak canggung-canggung gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi kayak banyol terus, kayak gitu-gitu loh. Jadi bisa get along dengan baik, kayak gitu. Terus juga, itu sih, luar biasa Alip. Semangat terus sampai bulan depan. Thank you. Oke, nah kemudian karena pergantian dari Mbak Nabila ini, kita nyari hostnya cukup susah, maksudnya nggak ketemu-ketemu gitu. Sampai akhirnya di 2021 akhir kita ketemu host baru, namanya Amel. Kita kerja kayaknya kurang dari setahun ya, nggak sampai setahun pokoknya sama Amel. Tapi karena satu dan lain hal, dia memutuskan untuk pindah gitu keluar. Terus habis gitu ketemulah kita dengan host baru lagi di 2022 akhir. Yeay. Ini namanya Sheila. Hai followers. Kita ketemu Sheila di 2022 akhir dan sebenarnya to be honest sih aku seneng Sheila masuk ya, karena Sheila ini anaknya ini sih apa ya? Jadi udah mau mencucur air matanya. Jadi dia itu anaknya mau untuk mendekat gitu. Jadi nggak cuman kita doang yang berusaha untuk mendekat ke dia, tapi dia juga berusaha untuk get along dengan kita gitu. Terus juga anaknya suka untuk ngobrol, talkative lah kayak gitu. Apalagi juga aku ngerasa Sheila ini bisa menghidupkan obrolan, bisa menghidupkan suasana kayak gitu. Sama juga Inilah jobnya Kayla tapi aku yang terakhir. apalagi sebenarnya aku juga aku sendiri ya, aku tuh cenderung yang frekuensi ngomongnya itu sebenarnya lebih dikit dibanding ngedenger gitu. Ya, jadi dengan adanya Sheila sebenarnya aku juga senang gitu, karena yang semula mungkin obrolannya kayak cenderung sering redup ya, karena bingung harus ngobrol apa kayak gitu. Tapi adanya Sheila jadi menghidupkan obrolan, menghidupkan percakapan gitu. Aduh, kayak aku lagi di atas nih kayak. Itu sih senengnya. Terima kasih. Sama-sama. Wah, cukup detail ya Kayla mengenal tim-timnya. Aku aja sampai terbawa suasana nih. Nah, dari tadi kan kayaknya udah ngomongin seneng terus nih. Ada nggak sih duka yang Kayla alami selama kerja di IS? Apapun itu deh, mau liputan atau kerja sama tim, gimana? Dukanya sih, kalau selama di event Surabaya mungkin yang paling kerasa karena aku masuknya mungkin waktu era pandemi ya. Jadi di era pandemi ini nggak banyak event di Surabaya, terus juga frekuensi liputannya juga nggak sesering 2021, 2022 lah gitu. So, ya semoga 2023 ini terus banyak. Amin. Kalau waktu aku kemarin masuk di 2020 itu nggak sebanyak tahun-tahun ini dan tahun kemarin kayak gitu. Oke. Itu sih duka yang paling kerasa. Terus juga aku nggak ngerti ya ini sebenarnya duka atau enggak. Cuma aku sih ngerasa agak sedikit duka ya. Jadi kemarin tuh karena nanti di eranya Sheila itu akan ada pergantian sistem gitu. Jadi kreatif ini juga akan sekaligus menjadi host. Mungkin beda dengan tahunku yang dulu di mana kreatif ya kreatif, host gitu. Di mana kreatif ini akan bertanggung jawab untuk tim liputan, sedangkan nantinya tanggung jawab ini akan menjadi milik bersama gitu di eranya Sheila. Nah, kemarin aku sempat merasakan nih di Desember, di akhir-akhir 2022 di mana mengharuskan aku karena satu dan lain hal mengharuskan aku untuk jadi host juga gitu. Kenapa tak bilang duka? Karena melelahkan ya menurutku gitu. Karena aku memang basicnya nggak terbiasa di depan kamera gitu. Memang selama ini cenderung sering
ya di belakang kamera gitu, nggak pernah di depan kamera, jadi aku ngerasa kayak cukup melelahkan aja gitu. Dan juga apa ya, ya gitulah, tapi juga jadi belajar juga, oh ternyata jadi host tuh seperti ini, cara menyampaikan ke event lovers biar mereka nggak bosen tuh seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadinya belajar lagi pada akhirnya, belajar juga. Keren. Sebenarnya dukanya nggak duka-duka banget, cuma melelahkan aja gitu. Karena harus kayak double job gitu ya. Iya, kan harus kayak gitu-gitu. Iya, namanya kerja juga pasti ada suka dan duka ya Kak ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kayla nih, kalau Kayla bisa ubah, apa sih yang pengen kamu ubah dari event Surabaya? Apapun itu deh, menurut Kayla, selama Kayla bekerja. Kalau aku sih yang pertama, karena menurutku gini. Jadi di event Surabaya ini tuh, kadangkala menurutku si bos besar ini, ada beberapa kali itu kayak agak bukan apa ya, bingung ya, antara takut, ragu atau gimana untuk mengambil sebuah event yang misalkan berkaitan dengan hal-hal yang menurut beliau ini akan membahayakan event Surabaya, padahal sebenarnya belum tentu membahayakan gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi aku ngerasanya jangan yang hanya dipikir itu cuma yang membahayakan doang. Padahal sebenarnya ini juga berpeluang besar mungkin untuk event Surabaya dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu sih yang pingin aku ubah kayak gitu. Kemudian juga kalau dari sisi video ya, maksudnya dari sisi tim liputan, ada kalanya mungkin kita harus dalam satu waktu itu membuat video Reels, kemudian juga video YouTube, gitu, dimana formatnya beda gitu. Kalau Reels kan apa sih? Apa? Vertikal. Iya. Kalau YouTube horizontal kan gitu. Jadi apalagi kita biasanya nggak bawa banyak tim gitu loh, maksudnya gimana ya? Jadi harus satu-satu gitu loh. Jadi aku sih sarannya perbanyak tim aja. Kalau bisa videografernya 2 kayak gitu. Jadi yang satu bisa take untuk Reels, yang satu bisa take untuk YouTube. Betul. Jadi satu videografer ini nggak kewalahan atau nggak keribetan gitu. Jadi bisa yang satunya Reels, bisa yang satunya YouTube gitu aja sih. Jadi ini ya, bisa langsung ngerjain banyak kerjaan gitu ya dalam satu waktu. Karena kalau misalkan langsung gabung gitu, biasanya kebingungan kalau dari yang si beliau ini gitu. Ini aku harus ambil apa dulu nih? Harus horizontal apa vertikal dulu nih? Kayak gitu. Iya, biar datanya juga nggak kecampur-campur. Karena kan kalau misalkan gitu biasanya kita ganti-ganti memori kayak gitu loh. Ini memori yang mana nih? Ini memori yang mana? Kayak gitu. Itu sih. Oke, keren. Oke, tadi kita udah serve beberapa pertanyaan ya. Yes. Sekarang kita udah ke pertanyaan terakhir nih, Kai. Oke. Di video last jobmu. Oke, nah dari Kayla apa sih pesan dan harapan untuk tim yang saat ini, untuk aku dan Alip, terus tim yang selanjutnya di event Surabaya? Pesan-pesannya semoga kalian bisa banyak belajar di sini gitu, karena tiap-tiap hal yang ada di sini tuh menurutku bisa kalian jadikan pembelajaran. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata misalkan jadi kreatif, oh ternyata kreatif itu seperti ini, cara menghadapi orang tuh seperti ini. Itu tuh pembelajaran juga buat kalian ke depannya gitu loh. Kayak ini bekalmu untuk apa yang akan kamu dapatkan di masa depan, kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau harapanku sih semoga kalian bisa terus belajar aja di sini gitu. Terus juga apa ya? Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Terus juga apa ya? Berikan yang terbaik gitu. Jadi apapun yang terjadi, kalian harus tetap berikan yang terbaik buat event Surabaya. Terus juga kalau untuk satu persatu ya, kalau untuk Alip, Kenapa tawa dulu? kalau untuk Alip pesannya apa ya? Apa tuh? Susah memang Alip ini. Pokoknya waktumu tuh nggak banyak ya sebenarnya di event Surabaya. Maksudnya waktumu udah tinggal sebentar lagi gitu. Iya. Jadi sisa-sisa waktumu di sini tuh manfaatkan sebaik mungkin aja. Template banget. Manfaatkan sebaik mungkin aja. Yeah. Terus juga kalau misalkan nanti kamu ketemu sama videografer yang baru, ajarin yang baik gimana caranya, tak, satset, harus gercep,
Gitu, itu sih untuk Ali. Terus kalau untuk Sheila, karena Sheila juga di era yang baru ya, sebagai kreatif dan host juga. Jadi Sheila mau nggak mau jadi multitasking juga kan, pada akhirnya kreatif dan host gitu. Ya. Harus berani untuk menghadapi orang, kemudian juga harus berani untuk ngomong di depan banyak orang, jangan malu-malu. Sekalipun ketika kamu liputan di ruangan yang sunyi banget, sedangkan ada ribuan orang di situ, jangan pernah malu. karena Bismillah. Nah, terus juga kalau misalnya kamu ngerasa kamu retake berkali-kali dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa gitu. Kayak menurutku justru malah retake terus itu akan menghasilkan video yang bagus juga, jadi nggak masalah. Pokoknya hasilkan yang terbaik aja di event Surabaya gitu. Pokoknya semangat terus, sukses kuliahnya, sukses kerjanya, semuanya lancar semua. Thank you. Terus juga untuk tim yang baru, di sini itu menyenangkan. Kalian bisa kerja sambil jalan-jalan, kalian bisa tahu event-event yang ada di Surabaya, event, trip, musik, banyak hal lah, pasar malam dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa explore banyak hal juga di sini. Di sini juga fleksibel. Jadi fleksibel banget. Jadi kalian nggak perlu takut, nanti aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nggak, di sini fleksibel banget. Jadi coba aja di sini, wes. Event Surabaya. Hard selling ya. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian ada keinginan untuk masuk di sini, coba aja dulu, apply dulu, coba dulu. Jadi kalian bisa tahu rasanya jadi kreatif di event Surabaya itu seperti apa, jadi videographer di event Surabaya itu seperti apa, jadi host di event Surabaya itu seperti apa. Di sini menyenangkan banget pokoknya. Betul, event. Kalau misalkan kalian masuk ke sini, kalian akan dipertemukan dengan tim-tim yang insya Allah baik juga, yang menyenangkan juga. Jadi kalian harus bisa get along dengan baik dengan tim kalian nantinya. Hai Event Lovers, aku Kayla, kreatif event Surabaya dari tahun 2020 sampai 2023. Terima kasih telah menonton video-video di event Surabaya, video yang aku dan tim event Surabaya buat. Pokoknya untuk event Surabaya, sukses terus untuk kedepannya, dan juga untuk Event Lovers, jangan lupa untuk terus tonton video di event Surabaya karena akan banyak video-video menarik di event Surabaya. Jadi aku pamit dulu ya, bye-bye! Nah itu tadi Event Lovers, tadi kita udah Q&A sama Kayla, udah kenalan juga sama Kayla. Sedih ya, Kayla udah last job hari ini dan sekarang aku lagi perjalanan pulang. Udah maghrib juga, udah mulai gelap, udah mulai reda anyway. Nah, jadi gitu aja. Terus untuk Kayla, kalau kamu lihat ini, semoga kamu sukses dimanapun kamu berada. Semangat terus ya Kayla. Oke deh, segitu dulu. Dan untuk Event Lovers, tungguin terus, pantengin terus konten kita. Dan see you next video. Dadah.